Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Yunas Tirta Dodoarti MA sebagai dosen pengampu hukum partai politik. Dan sebelumnya juga perkenalkan saya Istiqomah Yang Widi dengan NIM 103362. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu bab 3 terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Dalam tinjauan umum, ADART itu merupakan pedoman dasar dalam tata kelola partai politik yang mengatur asas, tujuan, struktur organisasi, serta mekanisme kerja partai. Nah, keberadaannya itu penting untuk menjamin ketertiban organisasi dan kepastian hukum. Perubahan ADART dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan politik, kebutuhan organisasi, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut harus diputuskan melalui forum tertinggi partai sebagai wujud demokrasi internal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, setiap perubahan ADART itu wajib didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga memiliki legitimasi yuridis. Oleh karena itu, perubahan ADART bukan hanya urusan internal partai, tetapi juga merupakan proses hukum yang diakui oleh negara. Nah, dalam tinjauan khusus, Pasal 5 itu mengatur bahwa AT dan ART partai politik dapat diubah sesuai kebutuhan organisasi. Nah, perubahan tersebut itu harus diputuskan melalui forum tertinggi partai, didaftarkan kepada kementerian paling lambat 30 hari sejak perubahan ditetapkan serta disertai akta notaris. Nah, berdasarkan pasal 6 menyatakan bahwa perubahan yang tidak menyangkut hal pokok cukup diberitahukan kepada menteri tanpa melampirkan akta notaris. Nah, berdasarkan pasal 7 mengatur bahwa menteri wajib mengesahkan perubahan paling lama 14 hari setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap. Nah, pengesahan dilakukan melalui keputusan menteri dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, pasal 8 menegaskan bahwa pengesahan perubahan tidak dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan internal partai politik. Nah, kemudian dalam tabel kuantitatif, di sini variabel atau indikator terkait tenggat pendaftaran itu 30 hari yang didasarkan pada pasal 5 ayat 3 dengan batas waktu maksimal kewajiban pendaftaran perubahan ADART ke kementerian. Persyaratannya yaitu formil. Kemudian akta notaris didasarkan pada pasal 5 ayat 4 dengan dokumen autentik yang wajib disertakan sebagai syarat material pendaftaran perubahan ADART. Kemudian jangka verifikasi itu 14 hari didasarkan pada pasal 7 ayat 1. Kemudian durasi maksimal bagi menteri untuk menerbitkan pengesahan setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Kemudian status hambatan itu isinya itu perselisihan, yaitu dalam pasal 8, konflik internal partai politik mengakibatkan menteri tidak dapat melakukan pengesahan perubahan AD dan ART. Dan kemudian mengenai bab 4 yaitu asas dan ciri. Kemudian secara tinjauan umum, Pancasila merupakan asas wajib bagi setiap partai politik dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Selain itu, partai politik dapat memiliki ciri atau identitas khusus sesuai aspirasi anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Asas dan ciri tersebut wajib dicantumkan dalam ADART sebagai dasar legalitas dan pedoman pelaksanaan kegiatan partai politik. Kemudian secara tinjauan khusus, berdasarkan pada pasal 9 mengatur bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, partai politik dapat memiliki ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai sepanjang tetap sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas dan ciri tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagaimana didasarkan dalam penyelenggaraan kegiatan partai politik. Kemudian tabel kuantitatif dalam bab 4 itu konfigurasi ideologi dalam pasal 9 ayat 1 mewajibkan partai politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, legalitas ciri khusus pada pasal 9 ayat 2 memberikan hak kepada partai politik untuk memiliki identitas tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah,
Derivasi konstitusional dalam pasal 9 ayat 3 menegaskan bahwa asas dan ciri partai politik merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kesimpulannya, asas dan ciri partai politik itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik dapat memiliki identitas khusus sebagai pembeda, tetapi identitas tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asas dan ciri menjadi dasar legalitas sekaligus identitas partai dalam sistem demokrasi di Indonesia. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.